Baiklah, saya Tessa Priscilia dari seksi 17BB06 akan mensimulasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran pendidikan seni tari, yang dimana saya menggunakan RPP kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu hari ini hadir semua. Bagaimana kabarnya? Wah, pada semangat semua anak-anak ibu hari ini ya. Jadi, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Iya, betul anak-anak ibu ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalau di sekitar kita, dan pembelajaran kedua, menyambung pembelajaran ke-1 kemarin ya. Dengan belajar hari ini, ibu harapkan anak-anak ibu nanti akan paham tentang konsep perubahan, tentang konsep perpindahan panas melalui proses konveksi. Baiklah, kan ibu sudah membagikan buku siswanya. Silakan anak-anak ibu membaca teks buku siswa pada halaman 80. Nah, sudah selesai anak-anak ibu membaca teksnya. Nah, jadi akan kita bahas sedikit ya. Jadi, perpindahan panas itu kan sudah kita pelajari kemarin, ada 3 tahap. Yang pertama ada konduksi ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang konveksi, sedangkan besoknya kita akan mempelajari tentang radiasi. Untuk lebih paham anak-anak ibu, ibu akan memperlihatkan contoh dari bagaimana perbedaan dari ketiga perpindahan panas tadi melalui sebuah gambar. Baiklah, di sini ada gambar air di dalam panci yang dipanaskan. Agar anak ibu paham, jadi kita gali terlebih dahulu ya ingatannya kemarin. Konduksi merupakan perpindahan panas yang dimana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya bisa kita lihat pada saat kita memanaskan air di dalam panci. Ketika kita memegang gagangnya, maka gagangnya akan terasa panas. Itu yang dinamakan perpindahan panas secara konduksi, yang dimana zat perantaranya tidak berpindah atau gagangnya tidak ikut juga berpindah. Nah, sedangkan untuk hari ini kita akan belajar tentang konveksi. Kalau konveksi ini contohnya lebih ke ketika air mendidih, yang dimana konveksi itu sendiri artinya perpindahan panas yang dimana zat perantaranya itu juga ikut berpindah. Misalkan ketika air kita panaskan di atas kompor, air yang di bawah kan lebih cepat panas, sedangkan air yang di atasnya masih dingin. Jadi air yang panas tadi setelah dipanaskan akan berpindah posisi ke atas, sedangkan air yang dingin akan berpindah ke bawah. Jadi karena proses berpindah-pindah itulah makanya panas di dalam air dalam panci tadi akan merata atau akan panas merata seluruhnya. Kemudian perpindahan secara radiasi. Perpindahan secara radiasi ini ibu kasih contoh sedikit ya, walaupun ini untuk pembelajaran besok. Perpindahan secara radiasi ini lebih ke perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara, yang dimana panas itu akan terasa walaupun tanpa zat perantara. Misalnya panas matahari ketika pagi hari atau siang hari, kemudian ketika pada malam hari kita dekat dengan api unggun, kan dari jauh, nggak terlalu jauh, kan dari tanpa menyentuhnya kita bisa merasakan bahwa api tersebut memancarkan udara yang panas. Sudah mengerti anak-anak ibu? Nah, baiklah, karena anak-anak ibu sudah mengerti, jadi hari ini silakan anak-anak ibu kerjakan
tugas pada halaman 81 sampai 82, yang dimana 81 itu anak-anak ibu baca kembali ya paragraf yang sudah anak-anak dari teks tadi, kemudian tiap paragraf tersebut anak-anak ibu ambil hal-hal penting apa saja yang terdapat dari bacaan tadi. Kemudian untuk tugas selanjutnya di sana ada peta konsep tentang perpindahan panas, dan tugas terakhir anak-anak ibu tuliskan pemahaman anak-anak ibu tentang konsep perpindahan panas secara konvensi tadi. Sudah mengerti? Nah, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu. Nah, sudah selesai. Nah, silakan siapa yang mau membacakan tugasnya ke depan. Nah, baiklah, sudah pintar semua anak-anak ibu. Jawaban yang anak-anak ibu berikan sudah pas, sudah betul semua. Nanti setelah akhir pembelajaran dikumpulkan ya, nanti ibu beri nilai. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah membawa semua kan peralatan untuk yang ibu minta kemarin, yang untuk tentang penyelidikan perpindahan panas secara konveksi. Sudah dibawa semua kan? Nah, sekarang duduk secara berkelompok seperti yang sudah kita bagi kemarin ya. Nah, sudah selesai. Baiklah, ibu akan membagikan LKPD. Jadi, silakan melakukan penelitian berdasarkan langkah-langkah yang terdapat di LKPD tadi ya. Silakan mulai bekerja. Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah dapat. Jadi sekarang udah diisi juga lembar-lembar soal di dalam LKPD-nya. Nah, jadi sekarang siapa perwakilan, ibu minta perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan menjelaskan bagaimana proses penyelidikannya, kemudian apa-apa saja jawaban dari soal yang sudah dikerjakan di dalam LKPD. Silakan perwakilan maju, perwakilan kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah sangat bagus dalam menyajikan materinya. Silakan tepuk tangan untuk diri kita. Nah, dipersilakan LKPD-nya dikumpul ke depan ya. Nah, dari yang anak-anak ibu amati tadi, coba anak-anak ibu silakan baca materi selanjutnya. Di sana ada percakapan antara Siti dan Aisyah. Jadi mereka mengatakan ketika mereka telah melakukan percobaan tadi, silakan kepada anak ibu, ibu minta tolong dua orang untuk maju ke depan dan membacakan percakapan tersebut. Nah, baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, dari percakapan tadi kita tahu kan, Siti merasa senang ketika melakukan percobaan tadi. Kemudian Aisyah memberikan perumpamaan yang dimana Aisyah juga senang ketika melakukan penelitian tadi atau penyelidikan tadi, dan juga dia memberikan perumpamaan bahwa dia melihat ada pola aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut, yang dimana bentuknya bagus, meliuk seperti penari. Jadi Siti meminta kepada Aisyah untuk memberikan beberapa contoh dari tari-tari yang berada di daerah Aisyah, karena Aisyah tadi menyinggung tentang tarian ya, menyinggung tentang penari. Jadi kan kita tahu kalau tarian di tiap-tiap daerah itu berbeda antara satu sama lainnya. Kemudian makna dari tarian yang satu dengan yang lainnya itu juga berbeda-beda.
bukan hanya maknanya saja yang berbeda, kan tetapi unsur-unsur pembentuk dari tari itu sendiri berbeda. Contohnya seperti dari baik itu dari kostumnya, dari make upnya, kemudian tata lampunya, bentuk gerakannya, maknanya, dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang menjadi unsur dalam tari itu sendiri adalah pola lantai. Agar anak ibu lebih paham apa sih pola lantai itu, jadi dipersilakan kepada anak ibu untuk membaca buku siswanya pada halaman 86. Sudah dibaca, nak? Nah, baiklah. Jadi dari teks tadi kita tahu bahwa pola lantai itu adalah formasi awal yang dimiliki oleh tiap penari ataupun suatu garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat menari. Jadi kan tadi udah ada contohnya ya di buku siswa. Jadi ini agar lebih paham anak ibu. Ini contoh pola lantai pada tarian ya. Jadi di sini dalam tarian itu ada dua macam garis. Yang pertama yaitu garis lurus, lalu ada garis melengkung. Kalau garis lurus ini bisa kita sering sebut dengan ada yang horizontal dan satunya ada yang vertikal. Kalau horizontal garisnya mendatar, sedangkan vertikal ke atas ya garisnya, itu merupakan garis yang dilalui oleh penari. Lalu ada garis miring atau diagonal. Kemudian untuk garis lurus tadi ada satu lagi, yakni garis miring atau diagonal, yang dimana garisnya berbentuk seperti miring. Lalu ada kemudian ada garis lengkung. Bisa anak ibu amati di gambar. Jadi dari gambar tersebut kita tahu yang tanda titik ini merupakan tanda atau posisi awal dari penari tadi. Jadi misalkan kita menggunakan tari berpasangan ya. Jadi di sini ada penari A, kemudian di sininya ada penari B. Misalkan ibu beri contoh, misalkan berhubungan dengan garis horizontal. Jadi misalkan di sini penari A berhubung dengan garis horizontal, lalu di sini penari B. Sedangkan untuk garis vertikalnya, misalkan dari sini ya, garis vertikal kan ke depan nih atau ke atas ya, bisa kita anggap ke depan. Misalkan penari A-nya di sini, sedangkan penari B-nya di sini. Untuk garis horizontal yang diagonal, misalkan di sini penari A-nya, kemudian di sini jangan lurus ya, tapi miring, berbentuk diagonal. Kita harus mengikuti pola garis itu. Jadi disinilah penari B-nya. Itu misalkan tari berpasangan, bukan hanya tari berpasangan, tapi juga tari berkelompok bisa juga membentuk. Pola lantai ini bukan hanya untuk tari berpasangan saja, tetapi untuk tari yang berkelompok atau banyak orang juga bisa. Karena garis yang dilalui itu bukan hanya sekedar satu garis saja, bisa banyak bentuknya. Ibu kasih contoh lain ya. Nah, bisa diamati di layar laptopnya. Banyak kan garisnya, ada garis segi 5, pola lantai segi 5, kemudian ada yang segitiga, ada yang lingkaran, ada yang segi 4, ada yang zigzag bentuknya. Itu tergantung dari kebutuhan tiap-tiap tari, sebab satu tari yang satu dengan tari yang lain memiliki pola lantai yang berbeda. Nah, ibu di buku siswa tadi kan sudah dijelaskan, di sana ada
tari jaran kepang bisa dilihat di buku siswa anak ibu sendiri, ya di mana tari tersebut ini contoh-contoh bentuk tari, bentuk pola lantai dalam setiap tarian. Bentuknya berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi yang pertama ada tari jaran kepang. Di sana ada segerombolan penari yang dimana terdiri dari 4 orang. Di sana berbentuk seperti segi 4, bisa diamati sendiri di buku siswanya masing-masing. Kemudian ada tari Bedaya Semang yang berasal dari Yogyakarta. Tari ini memiliki, kalau di gambarnya ini pola lantai yang digunakan ya ini pola lantai diagonal karena berbentuk miring posisinya ya. Dan pada saat menari kita tidak hanya memakai satu pola lantai saja, tetapi bisa kita variasikan dengan pola lantai lain. Misalkan pada awal menari kita gunakan pola lantai yang horizontal, yang diagonal misalnya. Kemudian pada saat pertengahan lagu kita gunakan pola lantai yang segi 4, lingkaran, zigzag dan lain sebagainya. Kemudian kan di Indonesia banyak sekali ya tarian-tarian khas di daerahnya. Sekarang ibu beri contoh lain, misalkan tari saman di Aceh. Ini ya, yang ini. Jadi tari saman di Aceh ini bisa Nana Ibu lihat sendiri menggunakan pola lantai yang seperti apa? Coba Nana Ibu kemukakan. Nah, iya betul, pola lantai yang digunakan yakni horizontal karena garisnya lurus, tidak ada lengkungnya. Kemudian ini ada tari sekapur sirih dari Bengkulu, bisa Nana Ibu lihat sendiri. Kalau yang tadi kebanyakan kalau yang tadi kebanyakan pola lantai yang digunakan yakni garis horizontal, sedangkan ini menggunakan lengkung. Garis lengkungnya yakni lengkung ke depan. Ini bisa dilihat ya. Ini. Kemudian untuk contoh lainnya, ada tari pendet di Bali yang ini. Ini pola lantainya, bisa Nana Ibu lihat di sini ya. Ini merupakan tari lengkung ke depan, hampir sama dengan tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu tadi. Kemudian ini ada contoh lain, ada tari piring dari Sumatera Barat, yang dimana tari piring ini bisa Nana Ibu amati seperti apa bentuknya. Nah, iya betul. Jadi tari piring ini menggunakan pola lantai segi 4, garis lurus segi 4. Nah, sudah mengerti kan anak-anak ibu tentang pola lantai? Jika tidak mengerti silahkan bertanya. Nah, baiklah. Berhubung pembelajaran kita hari ini sudah habis dan bel pulang sudah akan berbunyi, silakan siapa dari anak-anak ibu yang berani maju ke depan kemudian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, bagus sekali, tepuk tangan kepada temannya. Jadi ibu simpulkan kembali ya. Jadi hari ini kita kan sudah belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas itu sendiri ada 3. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan terakhir radiasi. Yang konduksi perpindahan panas tanpa perlu zat perantara. Kemudian ada konveksi, perpindahan panas yang dimana zat perantaranya juga ikut. Sedangkan radiasi tidak memerlukan zat perantara sama sekali. Kemudian setelah melakukan percobaan tadi, kita kan sudah melihat bahwa ketika es batunya meleleh di dalam air hangat, itu kan bentuknya meliuk-liuk seperti tubuh penari. Jadi kita tahu kalau tarian penari, karena anak ibu sudah tahu kan seperti apa penari itu, dan anak ibu sudah tahu kalau di Indonesia ini jenis-jenis tarian banyak, dan tarian tersebut tidak ada yang sama satu sama lainnya, dari mana berbeda-beda berdasarkan daerah asal muasalnya. Jadi di dalam
Tarian itu unsur pokoknya ada namanya pola lantai. Jadi pola lantai adalah suatu garis imajiner yang dilalui oleh penari, atau bisa juga disebut dengan formasi awal ketika penari melakukan tarian. Contohnya banyak ya, tadi ada tari saman menggunakan pola lantai horizontal, kemudian ada tari sekapur sirih dari Bengkulu itu menggunakan garis lengkung, yang dimana garis lengkungnya ke depan seperti ini ya. Nah, baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ketua silakan pimpin doanya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.